sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas dimohon memimpin doa. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, Bapak sini akan mengabsen dulu. Yang pertama itu Riza dan Putri. Yang kedua Mas Taiful Azikri. Yang ketiga Desi Adelia. Yang terakhir Wulandari. Jadi masuk semua ya. Nah, Bapak juga akan menjelaskan bagaimana kesepakatan kita kemarin bahwa kalau di pelajaran Bapak itu kalian tidak boleh ribut, tidak boleh ngobrol, dan tidak boleh keluar masuk, ya? Ya, Pak. Sebelum itu, mohon dipersiapkan dulu untuk alat tulis, pena, pensil, buku yang dibutuhkan untuk belajar nanti. Dan diperhatikan sekelilingnya jika ada sampah-sampah, mohon disingkirkan dahulu agar pembelajaran nanti menjadi lebih nyaman. Sudah? Nah, ini kelihatannya ini sedikit kurang semangat. Iya, Pak. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Mau? Mau, Pak. Sebenarnya mohon diri dulu. Iya, Pak. Nah, untuk tepuk semangatnya itu akan Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Jadi perhatikan. Tepuk semangat. Semangatnya karena masih ada yang tidak semangat ini tadi. Oke, Bapak. Zikri semangat, zikri. Tepuk semangat. Itu kan baru semangat untuk mulai proses pembelajaran. Iya, Pak. Nah, kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rukun iman yang keempat. Ada yang masih ingat rukun iman yang keempat? Ingat, Apa itu? beriman kepada kitab Allah. Salah. Nah, ada yang masih ingat? Kalau belum ingat, Bapak kasih tahu. Jadi rukun iman yang keempat itu iman kepada Rasul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, Bapak akan bertanya nih kepada kalian, menurut kalian hari akhir itu hari apa? Hari di mana? Boleh Riza menjawab? Baik, Pak. Riza akan menjawab. Jadi, Riza, hari akhir itu adalah hari pembalasan, Pak. Jadi, di mana setiap amal perbuatan kita itu akan dibalas di hari akhir. Nah, hari akhir itu maka berakhir pula seluruh kegiatan yang ada di dunia ini seperti itu, Pak. Oh, jawaban Riza sudah bagus tuh. Nah, kemudian apakah hari akhir itu akan terjadi dan mengapa hari akhir itu bisa terjadi? Boleh Bapak menjawabnya? Hari akhir itu bisa terjadi karena memang dunia itu sudah tua, Pak. Jadi kalau sudah tua pasti akan terjadi. Karena sesuatu itu pasti ada batasnya, Pak. Baik, jawaban dari Zikir tadi sudah bagus dan jawaban dari Riza tadi sudah menggambarkan bagaimana kalian pasti sudah mengetahui gambaran sedikit tentang hari akhir. Nah, jadi Bapak akan sedikit menjelaskan
Kali ini kita akan belajar tentang pengertian dari hari akhir, kemudian ada dalilnya, serta ada tujuan yang kita peroleh setelah kita mempelajari materi hari akhir ini, yaitu di mana kita akan mengetahui pengertian dari hari akhir dan serta kita akan bermawas diri tentang setelah kita mengimani dari hari akhir tersebut. Setelah itu juga Bapak akan membagi beberapa tugas pada kalian dan kalian akan mempresentasikannya ke depan. Paham? Paham. Jadi Bapak akan menjelaskan yang pertama yaitu dari pengertian apa itu iman pada hari akhir. Jadi pengertian iman pada hari akhir adalah mana kita meyakini bahwa hari akhir atau hari kiamat itu akan terjadi kepada kita, dan di mana di hari akhir tersebut semua makhluk hidup dan ciptaan Allah akan binasa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keadaan pada saat hari kiamat itu pasti sangat bergonjang-ganjing, gunung meletus di mana-mana, lautan menumpahkan tsunami naik ke daratan, dan banyak meteor yang jatuh dari langit, dari angkasa menuju ke bumi sehingga menghancurkan seluruh bumi menjadi hancur sehancur-hancurnya. Bagaimana juga dalam firman Allah yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul araiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membagikan siapapun yang di dalam kubur. Nah, sebagaimana arti dalam surat ini juga menjelaskan bahwa ketika kiamat nanti orang-orang yang telah meninggal dari zaman Nabi Adam hingga ini akan dibangkitkan seluruhnya, baik itu yang sudah hilang jasadnya pasti akan bangkit lagi dalam bentuk roh. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana gambaran tentang hari kiamat nanti, Bapak akan memperlihatkan sebuah video keadaan ketika hari kiamat. Nah, ini merupakan gambaran keadaan ketika hari kiamat nanti. Oh ya. Agar lebih jelas gambar yang Bapak tampilkan, Bapak akan matikan lampunya terlebih dahulu ya. Oke, Pak.
Nah, itu tadi merupakan gambaran bagaimana keadaan ketika hari kiamat tiba. Jadi di sana ya, dari laut itu ombaknya langsung menerjang ke arah daratan. Yang di daratan banyak gunung-gunung yang meletus dan mengakibatkan gempa bumi di mana-mana dan hancur berantakan. Orang yang terlindung baik di dalam tanah, baik di terbang ataupun di mana pun tidak akan dapat terlindungi dari dahsyatnya hari kiamat ini. Karena ketika jika orang itu akan terbang, maka orang itu akan terkena banyak meteor seperti yang kita lihat tadi, sudah menghantam bumi langsung hancur merata seperti tanah yang diratakan oleh mesin. Jadi dari gambaran tersebut kita dapat tahu sendiri bagaimana sebaiknya sikap yang kita lakukan agar dapat mempersiapkan diri ketika hari kiamat itu akan tiba. Salah satunya tadi kita dapat memperbanyak ibadah, zikir, selawat dan bersedekah. Dengan begitu kita akan dapat mempersiapkan amal yang kita bawa nanti ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kita akan menemui hari kiamat nanti atau kita sudah dijemput sebelumnya. Dan juga kita harus selalu mengingat bagaimana bahwa kita akan mati. Kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Jadi kita harus terus mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat kembali kita sudah memiliki persiapan yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah memperhatikan video tadi dan penjelasan dari Bapak akan membagikan beberapa tugas untuk masing-masing. Kemudian kalian akan mengerjakan tugas. Jadi ini ada beberapa tugas. Jadi tugas yang sudah Bapak berikan ini ada nama, nomor, dan anggota. Jadi ini Bapak langsung tunjuk untuk setiap orang itu sendiri dan kelompoknya dari titik nomor 1, jadi nomor 2, dan nomor 3 dan ulang nomor 4. Nah, dan itu sudah Bapak berikan lembar kerjanya. Di sana sudah tertera nama, kemudian kelompok berapa, silakan ditulis sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk tugasnya yaitu kalian membuat mind mapping tentang pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang hari kiamat, itu baik dari sikapnya atau apapun yang terjadi ketika hari kiamat. Bisa dipahami?
Apakah sudah tugas yang Bapak berikan tadi? Nah, mohon dikumpulkan ke depan, letakkan di sini. Nah, ini terima kasih. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi di awal, setelah kalian mengumpulkan, kalian akan menjelaskan materi yang telah kalian tulis di lembar yang sudah Bapak pilihkan tadi. Nah, untuk yang pertama yaitu yang pertama ini punya Wulandari. Boleh maju dan jelaskan kepada teman-temannya ya. Nah, dari mind mapping yang telah kalian buat tadi sudah bagus dan sudah mencakup tentang materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu tentang hari kiamat. Agar kalian lebih ingat lagi, Bapak akan menjelaskan ulang dan merecall kembali ingatan yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang hari akhir. Jadi untuk pengertian hari akhir itu, di mana iman kepada hari akhir adalah kita meyakini bahwa adanya hari akhir dan bahwa hari akhir itu akan terjadi kepada kita maupun kepada orang lain, tidak tanpa terkecuali. Kemudian di hari akhir nanti juga keadaannya itu sangat porak-poranda yang dimana tidak ada yang bisa selamat, baik itu orang yang berlindung di dalam tanah maupun orang yang berlindung di atas langit, semuanya akan binasa, terkena oleh dahsyatnya hari akhir. Jadi sikap yang harus kita lakukan itu pertama yaitu mawas diri dan mengingat selalu bahwa kita akan merasakan mati dan menjemput kematian. Entah itu kita meninggal sebelum terjadi kiamat ataupun saat kiamat nanti. Sebelum itu juga kita harus menyiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perbanyak salat, zakat, membaca Quran dan bersedekah agar kita kelak dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi materi tentang hari kiamat, pengertian hari kiamat, keadaan ketika hari kiamat, dan dalil tentang hari kiamat. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin materinya cukup sampai di situ.
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama dan tanda hari kiamat. Jadi mohon dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya, dibaca-baca materi yang akan kita bahas nanti. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.